Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya selaku Kepala SDN 1 Sukamana mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim seluruhnya. Hari ini kami dari SDN Sukamana mendapat tugas untuk mengisi materi pesantren Ramadan yang dilaksanakan di Dinanjung TV, yaitu guru AKPK. Dan perlu kita ketahui bersama, pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta ada 5 bunga karakter, salah satunya adalah pendidikan AKPK. Pendidikan AKPK ini merupakan salah satu unggulan pendidikan karakter yang ada di Kabupaten Purwakarta. Begitupun di Sukamana, program pendidikan AKPK dijalankan dengan terus-menerus yang dilakukan oleh bimbingan guru AKPK. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi, santriyin wa santriyah yang sangat Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini, hari ke-22 di bulan Ramadan, kita bisa berkumpul bermuajahah di haflah ini yang insya Allah mubarakah dalam acara Bahsul Kutub Kitab Akhlaq lil Banin jilid yang kedua. Mudah-mudahan kita semua selamanya diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriin wa santriyah yang baik, yang cantik, dan yang karasep semuanya, insya Allah materi yang akan dipelajari, dikaji bersama pada kesempatan ini yaitu tentang adab-adab kita kepada kedua orang tua. Agar tidak menyita waktu, kita akan baca dulu materi yang akan kita pelajari hari ini bersama. Tolong ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza talabta, jika engkau meminta, min walidaika, dari kedua orang tuamu, syai'an, sesuatu, fala tatlubhu, maka janganlah memintanya, amaman nasi, di depan orang-orang, wa idza lam yu'tiyaka, dan jika mereka tidak memberimu, matlubaka, yang kamu minta, faskut, maka diamlah, li'annahuma, karena mereka berdua, a'rafu, lebih mengetahui, bimasolihika, akan kebaikanmu, wahdar, dan takutlah, antar boba, kamu membencinya, patuhamhima, maka kamu membebaninya, autu'abbisa, atau kamu merengut, wajhaka, dengan wajahmu, wa idza jalasta, dan jika kamu duduk, amamahuma, di depannya,
fa ahsin, Fa'ahsin. maka perbaikilah Maka perbaikilah. hayata julusika, Hayatan lurusika. cara dudukmu, Cara dudukmu. wala tata' rijlan, Wala tata' rijlan. dan janganlah kamu menyimpan satu kaki Dan janganlah kamu menyimpan satu kaki ala rijlin, ala rijli di atas kaki yang lain, di atas kaki yang lain. wala tajlis, Wala tajlis. dan janganlah duduk, Dan janganlah duduk. wahuma qaimani, Wa huma qa'iman. sedangkan mereka berdua berdiri, Sedangkan mereka berdua berdiri. wala tamshi, Wala tamshi. dan janganlah kamu berjalan, Dan janganlah kamu berjalan. wahuma wara'aka, Wa huma wara'aka. dan sedangkan mereka berdua di belakangmu. Sedangkan mereka berdua di belakangmu. Itulah materi yang akan kita kaji, pelajari pada kesempatan ini. Selanjutnya insya Allah Bapak akan menerangkan apa-apa yang berkaitan dengan materi yang sudah kita baca bersama. Yang pertama, kita dianjurkan, diharuskan mempunyai hormat, ta'zim wa takriman kepada kedua orang tua kita, sebab mereka berdua yang telah menjadikan sebab kita ada di dunia ini. Untuk itu seharusnya untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Dalam agama Islam alhamdulillah sudah diatur bagaimana sikap kita seorang anak kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang adab-adab kita, akhlak-akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, idza talabta min walidayka syai'an fala tatlubhu amaman nas. Ketika kita mengajukan keinginan atau meminta sesuatu dari kedua orang tua kita, maka janganlah memintanya di depan orang lain. Sedangkan kita kalau masa kanak-kanak itu biasanya kalau ada tamu kepada orang tua kita, kita selalu ngerengek, selalu merajuk minta sesuatu, padahal itu tidak boleh. Jadi kalau orang tua kita lagi ada tamu, lagi ngobrol sama orang lain, maka kita tahanlah, jangan dulu meminta sesuatu. Jangan kayak anak kecil ya, kalau ada tamu itu merengek, tantrum. Maka ketika kita meminta kepada orang tua kita di depan orang lain, maka orang tua itu bakal terpaksa ketika memberikannya. Kalau tidak dikasih, nanti diomongin sama orang lain. Kalau tidak dikasih, kamu nanti nangis tantrum di depan orang lain. Maka kita usahakan ya, kalau meminta sesuatu kepada kedua orang tua kita, jangan di depan orang lain. Wa idza lam yu'tiyaka matlubaka faskut. Ketika kita meminta kepada orang tua kita, misalkan ya minta beliin HP lah, nggak boleh ya. Atau ibu minta uang buat beli petasan, karena ini bulan Ramadan ya, biasa sok main petasan. Ketika orang tua kita tidak memberinya, maka kewajiban kita sebagai anak, ketika tidak dikasih sama kedua orang tua kita, maka kita diamlah. Jangan sosoromat kepada orang tua, apalagi sampai membentak kepada kedua orang tua. Mama, bapak mah gak sayang sama aku, jangan ya. Kalau dikasih kita terima, kalau tidak dikasih kita jangan merengut atau jangan tantrum lah, apalagi sampai nangis buakannya, nggak boleh. Kenapa orang tua kita ketika kita meminta sesuatu tidak memberinya?
li'annahuma a'rafu bimasolihika, karena kedua orang tua kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Misalkan Abian nih sama orang tuanya, ya minta dibeliin HP iPhone berapa sekarang? iPhone 17. Orang tua kan tahu manfaat dan madaratnya jika Abian langsung dikasih HP iPhone 17. Wah, kayaknya kalau dikasih bakal lupa belajar, lupa sekolah, lupa ngaji, pasti tiap hari main game aja, pasti kan begitu. Nah, orang tua tahu kemaslahatan kita, tahu kebaikan kita, daripada anak ini tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tiap hari itu pegang HP terus, chatan sama pacar kebayang, atau main game. Makanya orang tua tidak mau ngasih. Sebab apa? Sebab orang tua tahu, lebih tahu akan kebaikan untuk kita. Kalau ada yang baik pasti orang tua ngasih. Misalkan, "Mah, aku minta uang dong buat beli buku pelajaran." Orang tua insya Allah tidak akan HSL, pasti langsung dikasih kalau buat belajar. Mau beli kitab misalkan, atau beli pensil ya, nah, insya Allah. Kalau yang tidak bermanfaat, lebih banyak madaratnya buat kita, pasti ditahan dulu sama kedua orang tua. Wahdat antar toba, ketika kita meminta sesuatu kepada kedua orang tua lalu tidak dikasih. Nah, wahdat antar toba, kamu jangan sekali-kali untuk membenci kedua orang tua, amok kepada orang tua. Oh, si ayah, oh ibu mau gak sayang nih sama anaknya, masa minta segitu aja gak dikasih. Jangan sampai kita benci, marah kepada kedua orang tua. Udah dari tadi dijelaskan, dikatakan ya, dikasih terima, kalau tidak dikasih ya sudah. Jangan sampai kita benci. Demo misalkan, kalau gak dikasih dibeliin iPhone 17, besok gak mau sekolah, besok gak mau ngaji, gak mau makan, gak mau mandi misalkannya, itu tidak boleh. Sebab kalau kita marah, patuham hima, maka orang tua kita akan menjadi bingung, menjadi terbebani. Dikasih gimana, gak dikasih gimana. Gak dikasih kamu tantrum nih, ngadat. Mau dikasih nanti banyak madarat. Nah, nanti orang tua kita menjadi bingung menghadapi kita. Awatu abisa wajhaka, jangan sampai ketika keinginan kita tidak dikasih sama orang tua, jangan sampai kita merengut. Pasok merengut di depan orang tua, manyun kayak tutut lah. Tahu tutut nggak? Tutut itu kayak keong ya. Jangan sampai merengut di depan orang tua. Kalau ditanya berarti harus dijawab ya. Senyum aja di depan orang tua. Jangan sekali-kali kita merengut. Tahu merengut nggak? Tahu merengut? Nah, merengut. Manyun di depan orang tua. Jadi kalau di depan orang tua itu kita harus memperlihatkan rasa bahagia, tersenyum saja di depan orang tua, jangan sampai merengut ya. Adab selanjutnya seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu wa idza jalasta amamahuma fa ahsin hay'ata julusika. Ketika kita duduk di depan orang tua, maka perbaikilah cara duduk kita. Jangan seenaknya, jangan sampai sambil lonjoran, padahal orang tua kita di depan kita. Sampai lonjoran, sampai gimana, gak boleh. Jadi
perlihatkanlah cara duduk kita yang baik. Kumaha duduk kita yang baik? Ya seperti kita ini, itu namanya apa, duduk apa ini? Ya, duduk sila kalau laki-laki, kalau perempuan ipat atau emok ya. Bukan bang emok ya. Tapi ini emok atau ipat. Nah, kalau laki-laki duduknya sila, kalau perempuan ipat. Itu menunjukkan adab kita yang baik di depan orang tua. Duduklah yang baik. Tong saunang bari nangkep tuhun ya, bari ngajega jangan. Wala taqori jalan ala rijlin. Ketika kita duduk di depan kedua orang tua, jangan sampai satu kaki disimpan di atas kaki yang lain. Misalnya begini, kan seperti gini. Misalkan duduk di kursi nih, itunya di depan orang tua, kita di sini. Jangan sampai duduk seperti begini. Kaki di atas disimpan di atas kaki yang lain, ditumpangkan. Itu tidak sopan. Masuk itu gak? Nah, jangan ya. Nah, kalau duduk di depan orang tua, kebawahkan semua kakinya. Kalau kita duduk di kursi. Kalau sila juga sama. Kalau sila jangan sampai kaki disimpan di kaki yang lain. Itu tidak sopan. Selanjutnya, wala tamsi wahuma waro'aka. Ketika kita berjalan nih kan kita suka berjalan sama orang tua, misalkan pergi ke pantai, ke pasar, ke sawah, ke kebun ya, pergi sama orang tua. Maka jangan sekali-kali kita berjalan itu di depan orang tua. Wahuma waro'aka. Kita di depan, orang tua kita di belakang, gak boleh. Itu tidak sopan. Awas kalau ada yang begitu nih, dari mulai hari ini berarti kita harus dirubah. Kalau kita lagi berjalan sama orang tua, wayahnya berjalan di belakang orang tua. Kan kita mah suka gimana kalau pergi ke pantai kan, meluapkan kegembiraan itu. Sampai kan lupa kepada orang tua di belakang kene, kita udah lari-lari ke depan menuju pan. Misalkan begitu kan? Nah dari sekarang perbaikilah. Kita sudah belajar tentang akhlak di depan orang tua. Ketika berjalan itu harus di belakangnya. Yang lanjut, yang seterusnya dengerin dah. Masih berkaitan dengan akhlak kita kepada kedua orang tua. Wa idza da'aka ahaduhuma fa asri ila ijabati. Ketika orang tua kita memanggil kita, ayah suka manggil deh, atau ibu suka ya, suatu waktu pasti pernah memanggil kepada kita, mau ibu, mau ayah, misalkan neng atau cep, jang, ya. Itu panggilan tergantung orang tua kita. Misalkan neng, maka pak asri ila ijabatihi, maka kita harus segera menjawabnya. Jangan pura-pura tiduran gitu. Padahal ibu udah manggil dari tadi, neng sini, neng sini gitu. Kita tiduran di kamar, main HP terus. Tidak boleh. Ketika orang tua kita memanggil, maka kita harus segera menjawabnya. Sehingga dalam ketentuan ilmu fikih, misalkan kita lagi sholat sunat nih, orang melaksanakan sholat sunat, lalu ibu kita memanggil, padahal kita lagi sholat, misalkan lagi sholat duha atau lagi sholat tahajud misalkan, ibu kita memanggil, maka aturan fikih wayahna sholat itu batalkan aja, sholat tahajudnya batalkan dulu, sholat duhanya batalkan dulu. Segeralah menjawab panggilan ibu. Kenapa? Memang menjawab panggilan ibu itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat duha, sholat tahajud itu hukumnya sunat. Makanya sunat kepinggirkan dulu. Kita laksanakan dulu kewajiban. Bagaimana kalau kita sholat fardu nih?
kita lagi sholat duhur, lagi baca Fatihah, orang tua kita memanggil, gimana kalau begini? Maka kita ketika sholat wajib, teruskan dulu sholat wajib. Nanti kalau sudah beres sholat wajib, baru kita menjawab panggilan ibu. Begitu caranya. Kalau kita lagi sholat asar, dipanggil ayah, teruskan dulu sholat asarnya. Kalau sholat sunat, sholat duha, sholat tarawih, atau sholat tahajud, ayah kita atau ibu kita panggil, maka batalkan dulu sholat. Utamakan menjawab panggilan ibu. Mengerti semuanya? Ya. Lanjutkan. Wala tatabaqqa au tatasomam. Ketika dipanggil kedua orang tua kita, jangan kita telat, jangan lelet, jangan pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidur, pura-pura apa itu ya. Wayahna, segeralah ketika dipanggil kita menjawab. Autas min takrori dakwah, atau kita jangan sampai merasa bosan dipanggil oleh kedua orang tua. Misalkan, mama mah dari tadi manggil terus, ayah mah dari tadi nyuruh terus. Jangan sampai kita merasa bosan ketika disuruh atau dipanggil kedua orang tua. Dalam suasana apapun, ketika orang tua kita memanggil atau membutuhkan, kita harus memperlihatkan rasa bahagia di depan kedua orang tua. Jadi jangan merasa bosan, merengut tadi itu. Mama dari tadi manggil terus, bosan aku. Gak boleh. Wa'dzar ghayatal hadar, dan takutlah kalian dengan rasa takut yang sangat. Antasubba aba ahadin au ummahu, janganlah kalian menghina orang tua orang lain. Kan kita suka ya, biasanya kalau anak-anak saling hina, saling ejek nama orang tua. Suka begitu kan? Nah, dalam akhlak Nilbani bisa dikatakan bahwa janganlah kalian sampai menghina, mengejek orang tua, kawan kita. Gak boleh saling hina orang tua, saling sebut nama orang tua. Kenapa? Li'alla yasubba walidaika. Ketika kita menghina orang tua kawan kita, maka pasti kawan kita bakal menghina kembali nama orang tua kita. Bakal saling hina. Kita yang ngawal, kita yang memulai menghina, menyebut nama orang tua kawan kita, pasti kawan kita juga gak enak. Pasti kawan kita juga bakal menyebutkan atau menghina nama orang tua kita. Jadi jangan saling ejek nanti mah. Kasih tahu teman-temannya, gak boleh. Dalam akhlak Nilbani dikatakan kita gak boleh saling menghina kedua orang tua. Patakuna antas sabab bidzalika, sebab kalau kita saling ejek nama orang tua kita, itu termasuk dosa besar. Nih dengerin ya, catatan nih. Saling menghina nama kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Dalam hadis dikatakan minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk sebagian dari dosa besar itu adalah seorang menghina kepada orang tua kawannya atau yang lainnya. Makanya dari sekarang jangan sampai kita terjadi saling ejek mengejek. Apalagi di sekolah kan tidak boleh ada bullying ya. Sedikit lagi. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi?"
bagaimana cara seseorang menghina, mengejek kedua orang tuanya. Qala, maka Rasul menjawab, yasubbu abar rajuli, seseorang menghina kedua orang tua atau nama orang tua kawannya, payasubbu abahu, maka kawan kita akan menghina, akan mengejek orang tua kita, atau menghina nama ibu, nama ayahnya. Makanya dari sekarang kita perbaiki akhlak kita untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kalau kita baik, kalau kita berakhlak yang mulia, maka insya Allah orang tua kita pasti akan bahagia. Mau dilaksanakan? Mau? Harus dilaksanakan ini. Jangan mau lagi ya, harus dilaksanakan. Jadi kewajiban kita harus hormat kepada kedua orang tua. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, angkat tangan dulu. Siapa? Abian. Apa? Pak, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Bagus nih pertanyaannya, tapi dijawab nanti. Ada yang tahu gak jawabannya? Ada? Apa? Pertama, supaya mendapat pahala. Kedua, supaya mendapat ridho dari Tuhan dari kedua orang tua. Oh, bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah. Ini yang pertama bertanya Abian, dijawab sama Pak Ridwan Kamil nih. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ya itu betul ya, supaya kita mendapat pahala. Kedua, supaya mendapat ridho. Kan seorang anak ketika diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah juga ridho. Nah, nih ada hadisnya nih, udah dipelajari oleh kita kan? Nah, siapa yang tahu? Ada nih Haura, apa? Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Allah tergantung pada mereka kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Wah, bagus banget nih. Udah pinter-pinter semuanya, murid Bapak yang karasep, yang garis. Terima kasih ya. Jawabannya betul ya. Tadi ridallah biridol walidain wa sukhtullahi bisukhtil walidain. Ridhonya orang tua ada, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Mudah-mudahan kita selamanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian pertanyaan, cukup. Terima kasih. Rupanya untuk kajian pembahasan akhlak banin di hari ke-22 bulan Ramadan tahun ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan ada manfaatnya untuk menambah keberkahan dalam acara ini. Kita akan berdoa bersama ya. Berdoa Rabbana anfa'na. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbina wa faqihana wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bita'allumi tawasalna bita'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqal amana. Rupanya sekian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada bahasan yang tidak berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan kalian mau memaafkannya, dan bila ada keterangan yang benar, mudah-mudahan keterangan tersebut menjadi ilmu yang manfaat bagi kalian semua. Dengan ditutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.